Di sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Kampar, Riau, hiduplah seorang pemuda bernama Junaidi atau biasa dipanggil Juned oleh orang-orang sekitar. Usianya baru 35 tahun, tapi wajahnya tampak lebih tua dari umurnya. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang membantu memanen sawit, kadang ikut orang memancing di sungai, atau mengangkut kayu bakar untuk dijual di pasar. Rumahnya sangat sederhana, terbuat dari papan lama peninggalan ayahnya, dengan atap seng yang sudah berkarat. Jika hujan deras, bocor di sana-sini. Istrinya, Nunik, adalah perempuan yang tabah. Mereka punya seorang anak laki-laki, baru duduk di kelas 2 SD, namanya Arif. Kehidupan mereka pas-pasan, bahkan seringkali harus berhutang beras ke warung tetangga. Di desa itu, kemiskinan sering dianggap aib, dan orang seperti Juned kerap jadi bahan ejekan. Tetangganya, terutama Mak Ija dan anaknya yang seumuran Juned bernama Rizal, sering menyindir dengan kata-kata kasar. Kerja macam apapun Juned tuh, tetap miskin juga, hidup numpang belas kasihan orang baik. Kalau rajin, takkan melarat macam itu. Kata-kata itu sering terdengar keras, seolah sengaja agar Juned mendengar. Bahkan Arif, anaknya, pernah menangis pulang sekolah karena diejek teman-temannya. Katanya, anak orang miskin bau lumpur. Namun, Juned jarang membalas. Ia hanya diam, menunduk, kadang menghela napas panjang. Orang-orang kampung menilainya sebagai laki-laki lemah, tak punya harga diri. Tapi, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang tidak dimengerti. Setiap kali ia terhimpit atau direndahkan, malamnya selalu datang mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi itu, Juned melihat hutan yang begitu lebat, dengan kabut tipis yang mengambang di antara pepohonan. Ada suara-suara memanggil namanya, suara lembut tapi mendengung, seperti bukan manusia. Ia juga sering bermimpi duduk di tepi sungai jernih, dan di seberang tampak rumah-rumah kecil berderet, terbuat dari bambu dan kayu, indah, rapi, bercahaya temaram. Orang-orang di dalamnya tersenyum kepadanya, tapi wajah mereka samar, seolah ditutupi kabut. Mimpi itu datang berulang kali sejak kecil, tapi semakin sering muncul belakangan ini. Awalnya, Juned menganggap hanya bunga tidur, namun belakangan ia mulai merasa seolah-olah mimpi itu bukan sekadar mimpi. Suatu sore, ketika ia pulang dari kebun sawit setelah membantu memotong pelepah, Juned melewati jalan kecil yang diapit semak rimbun. Di sana, ia merasa seperti ada yang mengikuti. Suara langkah, tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Udara juga terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin cuma perasaan aku baik, gumamnya sambil mempercepat langkah. Sesampai di rumah, Nunik menyambutnya dengan wajah cemas. "Bang, tadi siang Mak Ijah datang. Dia bilang hutang beras bulan lalu harus segera dibayar. Katanya kalau tak bisa, jangan berani-berani belanja di warungnya lagi." Juned menghela napas, duduk di bangku kayu reyot. "Sabar ya, Nik. Besok aku coba ke pasar. Mungkin ada orang butuh tenaga angkut. Dapat duit sikit, kita bayar." Nunik mengangguk, walau jelas matanya berkaca-kaca. Arif yang duduk di pojok, diam, menunduk. Ia sudah paham betul arti percakapan orang tuanya tentang hutang, tentang miskin, tentang rasa malu. Malam itu, Juned sulit tidur. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat daun pisang di belakang rumah bergesek-gesek, menimbulkan suara seperti bisikan. Dan benar saja, begitu ia terlelap sebentar, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Ia melihat sosok perempuan berambut panjang,
mengenakan baju putih sederhana. Wajahnya lembut, matanya bening, dan ia tersenyum sambil melambai ke arah Junaid. "Pulanglah, Junaid," bisiknya. "Tempatmu bukan di sini. Kau bukan orang biasa." Junaid terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap sekeliling, memastikan ia masih berada di rumahnya yang reyot. Suara jangkrik terdengar dari luar, bercampur dengan gonggongan anjing tetangga. Beberapa hari kemudian, hinaan semakin menjadi. Rizal, anak Mak Ija, yang suka main domino di warung kopi, sering terang-terangan meremehkan Junaid di hadapan orang-orang. Kalau miskin tuh, jangan sok jago. Cermin dulu di rumah, genteng bocor pun tak sanggup ganti. Orang-orang lain ikut tertawa. Junaid hanya tersenyum hambar. Namun, hatinya terasa seperti diiris. Ia berjalan menjauh, menahan marah, meski ada perasaan aneh dalam dirinya, seperti ada yang mengalir, berdesir di sekujur tubuhnya. Beberapa tetangga sebenarnya iba. Ada Pak Haji Karim, seorang tokoh surau di kampung itu, yang kadang mengingatkan orang-orang agar tidak terlalu menghina. Tapi suara orang baik sering kalah keras dengan suara orang yang suka menindas. Malam demi malam, mimpi Junaid semakin nyata. Kadang ia merasa mendengar bisikan itu bahkan saat bangun, terutama ketika duduk sendirian di belakang rumah. Ia juga mulai melihat hal-hal ganjil, bayangan yang melintas di antara pohon pisang, suara langkah kaki di tanah berumput tanpa wujud, atau bau harum bunga hutan yang tiba-tiba muncul meski tak ada angin. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Atap seng rumah bocor di mana-mana. Nunik sibuk menadah air dengan ember, sementara Arif meringkuk ketakutan. Junaid hanya bisa menatap, merasa tak berdaya. Tiba-tiba, suara itu datang lagi, begitu dekat, seolah berada tepat di telinganya. "Jangan biarkan mereka merendahkanmu, Junaid. Kau tidak sendirian." Suara itu begitu jelas hingga Junaid berdiri spontan, menoleh ke sekeliling, tapi yang ia lihat hanya bayangan samar di pintu belakang, bergerak cepat ke arah kebun pisang. Ia melangkah pelan, menembus hujan, menyusuri pekarangan. Di sana, di bawah cahaya petir, ia melihat sekelebat sosok putih melayang sebentar, lalu lenyap begitu saja. Tubuh Junaid merinding. Namun anehnya, hatinya tidak dipenuhi rasa takut. Justru ada rasa hangat, seakan ia sedang didekati oleh sesuatu yang sudah lama mengenalnya. Di dalam hati kecilnya, Junaid mulai bertanya-tanya, siapakah aku sebenarnya? Dan malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hinaan tentang kemiskinan. Sejak malam hujan deras itu, hidup Junaid terasa berbeda. Ia masih menjalani keseharian yang sama, membantu orang di kebun, memikul kayu, kadang mengangkut ikan di pasar, tapi ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia merasa lebih peka, seakan-akan ada lapisan lain dari dunia yang kini bisa disentuh oleh indranya. Kadang, saat ia duduk di teras rumah sambil menatap jalan tanah yang becek, ia bisa mendengar bisikan samar di balik desir angin. Kadang, ia mencium wangi bunga hutan, padahal di sekitar hanya ada rumpun pisang dan alang-alang. Nunik, istrinya, memperhatikan perubahan itu. "Bang, akhir-akhir ini sering bengong ya? Ada apa?" tanya Nunik suatu sore, ketika mereka duduk di dapur yang sempit sambil menunggu nasi matang. Junaid tersenyum tipis. "Entahlah, Nik, rasanya aku sering dengar suara. Bukan suara biasa, tapi macam orang yang kenal dekat." Nunik memandangnya heran. "Suara siapa?" Junaid terdiam sebentar, lalu berkata lirih, "Aku tak tahu, tapi rasanya suara itu tak bermusuhan. Malah macam sayang sama aku."
Nunik tidak menanggapi lebih jauh. Ia hanya menarik napas panjang. Hidup miskin saja sudah cukup berat. Jangan ditambah dengan suami yang bicara soal suara misterius. Namun, di hatinya, ia sedikit khawatir. Hari-hari berjalan. Hinaan dari tetangga semakin menjadi. Mak Ijah kini jarang menyapa. Tapi, setiap kali lewat di depan rumah Junet, matanya selalu melirik tajam, seolah jijik. Rizal, anaknya, semakin congkak. Pernah suatu malam di warung kopi, Rizal sengaja berkata keras-keras, "Kalau hidup macam Junet, mati bae lebih elok daripada nyusahin anak bini." Tawa orang-orang meledak. Junet yang kebetulan lewat hanya menunduk. Ia genggam erat karung kosong di bahunya, menahan rasa panas di dada. Di rumah, ia duduk termenung. Arif mendekat, memeluk pinggang ayahnya. "Bapak jangan sedih. Aku sayang Bapak." Junet memejamkan mata, menahan air mata. Ia tidak membalas hinaan dengan kata-kata, tapi hatinya retak sedikit demi sedikit. Suatu malam Jumat setelah Isya, Junet mencoba tidur lebih awal. Namun, seperti biasa, mimpi itu datang. Kali ini berbeda, lebih nyata, lebih terang. Ia berjalan di dalam hutan lebat yang diterangi cahaya rembulan. Udara sejuk, tanah berembun. Di kejauhan, ia melihat sebuah perkampungan yang indah. Rumah-rumah kecil berjejer rapi, bercahaya kekuningan seperti lampu pelita. Dari dalam terdengar suara musik lembut seperti bunyi seruling dan rebab. Junet melangkah mendekat, jantungnya berdegup. Semakin dekat, semakin jelas wajah orang-orang di sana. Mereka tampak seperti manusia biasa, tapi kulit mereka pucat bersinar, mata mereka tajam berkilau. Seorang perempuan muda, wajahnya mirip dengan sosok yang dulu pernah muncul di mimpinya, menyambutnya. Rambutnya panjang, hitam pekat, dengan baju sederhana berwarna putih. Ia tersenyum, lalu berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Junet, kau sudah lama kami perhatikan. Darahmu bukan darah biasa. Kau keturunan kami." Junet terdiam. "Keturunan? Maksudmu apa?" Perempuan itu melangkah mendekat, matanya menatap dalam. "Kau lahir dari garis darah bunian. Keluargamu dulu pernah tinggal di antara kami sebelum memilih hidup di dunia manusia. Karena itulah, meski kau menderita di sini, kami tidak pernah meninggalkanmu." Junet bergidik. Ia pernah mendengar cerita tentang kaum bunian dari orang-orang tua di kampung, makhluk gaib yang hidup di alam sendiri, tak kasat mata, konon suka menolong orang yang mereka sayangi. Tapi, selama ini ia menganggap cerita itu dongeng semata. Perempuan itu melanjutkan, "Lihatlah, mereka yang menghina dan merendahkanmu. Kami bisa membalikan keadaan, tapi ingat, kami tak pernah berniat mencelakakan, hanya agar mereka merasakan apa yang kau rasa." Junet ingin bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba suasana di kampung itu kabur, lalu hilang. Ia terbangun di rumah, tubuhnya basah keringat, hatinya berdebar keras. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Rizal, yang biasanya selalu tampil percaya diri, mendadak kehilangan ayam-ayam peliharaannya. Entah kenapa, setiap malam ayam-ayam itu ribut, berkokok tak tentu arah, lalu ditemukan mati satu persatu tanpa sebab jelas. Rizal marah-marah, bahkan menuduh orang kampung mencuri. Mak Ijah juga tiba-tiba jatuh sakit, tubuhnya panas dingin. Tapi anehnya, kalau diperiksa ke bidan desa, katanya normal. Tidak ada penyakit yang jelas, namun ia terus merasa lemas, tak bisa bangun dari tempat tidur. Desa jadi ramai dengan gosip. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mengaitkan kejadian itu dengan ulah gaib. Ada yang bilang mungkin rumah Mak Ijah kena santet. Ada pula
yang menduga Rizal kena karma karena suka menghina orang. Junet hanya diam, pura-pura tidak tahu, tapi dalam hatinya ia mulai teringat kata-kata perempuan dalam mimpinya. Malam berikutnya, bisikan itu datang lagi, kali ini lebih lembut. Kami hanya ingin kau tahu, Junet. Kau tidak sendirian. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Junet termenung lama di belakang rumah. Angin malam membawa aroma wangi bunga hutan yang pekat. Ia memejamkan mata, merasa tubuhnya ringan. Dalam keheningan itu, ia berbisik lirih. Kalau benar aku bagian dari kalian, janganlah celakakan siapa-siapa. Cukup mereka sadar. Seolah menjawab, daun-daun pisang berdesir pelan meski angin berhenti. Seiring hari-hari berjalan, gangguan di rumah Mak Ijah makin parah. Lampu rumahnya sering padam tiba-tiba, piring-piring jatuh sendiri, suara ketukan di dinding terdengar hampir setiap malam. Rizal, yang dulu suka menantang orang, kini justru takut keluar rumah setelah maghrib. Orang-orang kampung mulai melihat perubahan itu dengan heran. Sebagian diam-diam merasa puas, karena keluarga Mak Ijah memang terkenal suka merendahkan orang lain. Namun, ada juga yang mulai curiga, apakah semua ini ada hubungannya dengan Junet. Pak Haji Karim suatu sore mendatangi Junet. "Nak Junet, kau baik-baik saja kan? Aku perhatikan akhir-akhir ini ada banyak kejadian aneh di kampung. Orang-orang mulai bicara macam-macam." Junet menunduk. "Saya tak tahu apa-apa, Haji. Saya cuma orang biasa. Kalau orang kampung ada susah, saya turut prihatin." Pak Haji Karim mengangguk, meski matanya seperti menyelidik lebih dalam. Ia tidak menuduh, tapi jelas ia merasakan sesuatu yang ganjil. Malam itu, saat Junet hendak tidur, Nunik berbisik, "Bang, jangan-jangan semua kejadian di rumah Mak Ijah itu ada hubungannya dengan mimpi-mimpi abang?" Junet menatap istrinya lama. Ia ingin mengaku, tapi lidahnya keluh. Akhirnya, ia hanya menarik napas dan berkata pelan, "Kalaupun ada, aku tak minta itu terjadi. Aku cuma ingin kita hidup tenang. Tak perlu kaya, asal tak dihina lagi." Nunik menggenggam tangannya. "Aku ikut abang, apapun yang terjadi." Dan malam itu, suara bisikan kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. "Kau akan mengerti tujuan kami, Junet. Semua akan terungkap pada waktunya." Hari-hari di desa Sungai Tawar semakin ramai dengan cerita aneh. Kejadian di rumah Mak Ijah dan Rizal jadi buah bibir semua orang. Ada yang percaya itu balasan gaib. Ada pula yang menganggap hanya kebetulan. Namun semakin hari, tanda-tanda bahwa itu bukan sekadar kebetulan semakin sulit diabaikan. Pagi itu, ayam-ayam Rizal kembali mati tanpa sebab. Bukan hanya seekor, melainkan hampir seluruh kandang. Padahal malam sebelumnya ia sudah berjaga dengan lampu menyala. Rizal mengamuk, melempar bangkai ayam ke sungai sambil berteriak-teriak. Orang-orang yang lewat hanya bisa menggeleng. Di sisi lain, Mak Ijah semakin parah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan matanya cekung. Setiap malam ia mengigau, menyebut-nyebut nama orang yang tak dikenal. "Ampuni aku, jangan dekat-dekat, aku tak hina lagi, jangan ambil aku." Tetangga yang mendengar igauan itu bergidik ngeri. Apalagi di sekitar rumah Mak Ijah sering tercium wangi bunga hutan yang aneh, harum tapi menusuk, sama seperti yang kerap dirasakan Junet. Junet sendiri semakin dilanda perasaan campur aduk. Ia bukan tak kasihan, tapi setiap kali ingat betapa sering dirinya dihina, hatinya seakan lega melihat keadaan berbalik. Meski begitu, ia tetap berdoa dalam hati agar tidak ada nyawa yang sampai melayang. Suatu malam, setelah Arif tidur, Junet duduk sendirian di teras.
Nunik menemaninya sambil membawa segelas air hangat. Angin malam berhembus pelan. Di kejauhan, suara serangga bercampur dengan desiran daun. "Bang," kata Nunik, "sebenarnya abang percaya tak kalau mimpi abang itu nyata? Maksudku, kalau betul abang ada keturunan bunian." Junet diam sejenak, lalu menghela napas. "Semakin hari, aku makin yakin, Nik. Terlalu banyak yang kebetulan. Tapi aku masih tak tahu apa yang mereka mau dariku." Tiba-tiba, dari arah kebun pisang belakang rumah, muncul cahaya samar kehijauan, berpendar sebentar, lalu hilang. Nunik memekik kecil. "Bang, kau lihat?" Junet mengangguk, matanya tak lepas dari arah kebun. Mereka selalu ada di sekitar. Malam itu, mimpi kembali datang. Tapi kali ini bukan sekadar bayangan samar. Junet merasa benar-benar dibawa masuk ke dalam kampung bunian yang pernah ia lihat. Suasananya terang oleh cahaya bulan, lebih indah dari mimpi sebelumnya. Ia disambut oleh perempuan berambut panjang itu lagi. Namun kini, ia ditemani beberapa sosok lain, laki-laki dan perempuan yang berdiri di belakangnya. Mereka menatap Junet dengan tatapan hangat, seperti menyambut keluarga yang lama hilang. "Junet," kata perempuan itu, "kau sudah tahu siapa dirimu. Kini saatnya kau tahu apa yang harus dilakukan." Junet menelan ludah. "Apa yang harus kulakukan?" "Tak ada yang sulit. Kami tak minta kau meninggalkan keluargamu. Kami hanya ingin kau mengingat, darah kami mengalir di tubuhmu. Kau punya hak untuk dihargai, untuk tidak diinjak, dan kau punya kami untuk memastikan itu." Junet bingung. "Tapi aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin hidup tenang." Perempuan itu tersenyum tipis. "Tenanglah, Junet. Balasan kami bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuat mereka merasakan. Hinaan adalah luka yang tak tampak, dan kini mereka akan tahu bagaimana rasanya terluka." Junet hendak bertanya lebih jauh, tapi tiba-tiba ia mendengar suara tangisan perempuan tua. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok Mak Ijah, tapi dalam keadaan seperti bayangan, bersimpuh di tanah, menangis memohon ampun. Sosok bunian di sekitarnya hanya menatapnya, tak menyentuh, tak berkata apa-apa. Junet terbangun dengan jantung berdegup. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar. Rizal yang selama ini sombong, tiba-tiba jatuh pingsan di warung kopi. Tubuhnya kaku seperti batu, matanya melotot kosong. Orang-orang panik membawanya pulang. Dukun kampung dipanggil, tapi hanya bisa menggeleng. "Ini bukan penyakit biasa. Ada yang lebih besar yang mengikatnya," kata si dukun dengan wajah serius. Orang-orang semakin yakin keluarga Mak Ijah sedang kena gangguan gaib. Ada yang mulai terang-terangan berkata, itu pasti akibat perbuatan mereka sendiri yang suka menghina orang. Nama Junet mulai disebut-sebut, meski tidak secara langsung dituduh. Pak Haji Karim, yang khawatir keadaan makin runyam, kembali mendatangi Junet. "Nak Junet, kalau ada sesuatu yang kau sembunyikan, ceritakanlah. Aku yakin kau orang baik. Aku tahu penderitaanmu, tapi jangan biarkan amarah merusak kampung kita." Junet menunduk dalam-dalam. "Demi Allah, Pak Haji, aku tak minta apa-apa terjadi. Aku sendiri bingung dengan semua ini. Aku hanya merasa ada yang melindungiku." Pak Haji Karim menepuk bahunya. "Kalau begitu, tetaplah berdoa. Jangan biarkan jin atau makhluk apapun menguasai hatimu." Junet mengangguk, tapi hatinya tetap gelisah. Malam harinya, bisikan itu kembali datang. Kali ini lebih jelas, hampir seperti orang yang berbicara langsung di telinganya. "Junet,
Jangan takut, kami hanya ingin kau sadar bahwa hinaan yang mereka lemparkan bukan untukmu sendirian. Itu juga pada darah kami. Kami tidak bisa diam. Junaid menggenggam kepalanya. Tapi aku tak mau mereka celaka. Tidak ada yang akan celaka, Junaid. Mereka hanya akan merasakan. Setelah itu, mereka akan tahu arti penyesalan. Dan saat mereka menyesal, barulah kau mengerti tujuan kami. Junaid terdiam. Kata-kata itu terus terngiang, bahkan ketika ia sudah membuka mata. Beberapa malam kemudian, kampung makin heboh. Rizal yang biasanya pongah, kini ketakutan luar biasa. Ia sering menjerit malam-malam. Katanya ada bayangan hitam duduk di sudut kamarnya. Kadang, ia berlari keluar rumah, telanjang dada, berteriak-teriak seperti orang gila. Mak Ijah semakin drop, tubuhnya makin lemah. Orang-orang yang dulu sering menertawakan Junaid mulai membicarakan tentang karma. Bahkan, ada yang terang-terangan berkata, "Jangan sekali-kali menghina orang miskin, nanti kena bala, macam Mak Ijah tuh." Junaid mendengar semua itu dengan hati campur aduk. Ada bagian dirinya yang merasa puas, tapi ada juga bagian yang iba. Ia masih ingat betapapun kasar lidah Mak Ijah dan Rizal, mereka tetap tetangganya. Nunik suatu malam berkata lirih, "Bang, kalau ini memang ulah kaum bunian, apa kita bisa minta mereka berhenti?" Junaid hanya terdiam. Ia sendiri tidak tahu jawabannya. Tapi malam itu, ia bermimpi lagi. Kali ini ia berdiri di sebuah lapangan luas, dikelilingi orang-orang bunian yang berderet rapi. Perempuan berambut panjang itu berjalan mendekat, matanya bersinar lembut. "Junaid," katanya, "sebentar lagi mereka akan sampai pada titiknya. Saat itu kau akan paham, semua ini bukan kebetulan. Kau adalah jembatan, dan lewat dirimu mereka akan belajar arti merendah." Junaid ingin bertanya maksudnya, tapi mimpi itu berakhir tiba-tiba. Dan ketika ia terbangun, suara ayam berkokok terdengar bersahut-sahutan di luar. Udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu. Desa Sungai Tawar berubah dalam hitungan minggu. Jika sebelumnya kehidupan kampung ramai dengan tawa, obrolan di warung kopi, dan suara anak-anak berlarian di jalan tanah, kini suasananya berat, seolah ada awan kelam yang menggantung di atas desa. Sejak Rizal jatuh sakit, orang-orang mulai menghindari keluarga Mak Ijah. Rumah mereka terasa asing, bahkan bagi tetangga yang dulunya sering datang untuk sekadar mengobrol. Lampu di rumah itu sering padam sendiri, bahkan kadang menyala dengan cahaya redup kehijauan yang membuat bulu kuduk meremang. Orang-orang mulai menyebut rumah itu rumah kena bala. Dan lebih menyeramkan lagi, gangguan gaib yang awalnya hanya menimpa Mak Ijah dan Rizal perlahan merembet ke tetangga dekat. Malam itu, keluarga Pak Jaya yang rumahnya persis di seberang rumah Mak Ijah mendadak panik. Anak perempuannya yang masih remaja menjerit keras dari kamar. Ketika pintu didobrak, gadis itu duduk di pojok ranjang, gemetar hebat, matanya menatap kosong. Di tangannya, ia memegang segenggam bunga putih yang entah dari mana datangnya. "Bapak," ada orang berdiri di jendela, rambutnya panjang. Dia senyum, dia bilang namaku. Ucap gadis itu terbata-bata. Padahal jendela kamarnya terkunci rapat dari luar. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang semakin takut. Mereka berbisik-bisik, mengaitkan semuanya dengan keberadaan Junaid. Sepertinya semua ada hubungannya sama Rizal yang sering dihina. Tapi tak ada bukti juga. Jangan sembarangan tuduh. Entahlah, tapi bau bunga hutan tuh makin sering tercium. Junaid hanya bisa menunduk setiap kali mendengar bisikan-bisikan itu. Ia tak bisa membela diri,
karena dalam hati kecilnya ia tahu, semua ini memang ada hubungannya dengan dirinya, meski ia tak pernah memintanya. Suatu sore, Pak Haji Karim kembali datang. Kali ini, wajahnya lebih serius. "Junet, aku tahu kau tak berniat jahat, tapi aku yakin ada sesuatu yang melekat padamu. Kalau ini dibiarkan, kampung bisa semakin kacau. Mau tak mau, kau harus cari tahu apa yang mereka inginkan." Junet menghela napas panjang. "Aku sudah coba, Pak Haji. Mereka bilang aku bagian dari mereka. Aku keturunan Bunian, tapi aku tak pernah minta dibela begini." Pak Haji Karim terdiam lama, lalu menunduk. "Kalau begitu, jangan biarkan mereka semaunya. Kau harus bicara dengan mereka. Kau jembatan antara dunia kita dan dunia mereka. Kalau kau tak bisa mengendalikan, semua orang bisa ikut jadi korban." Kata-kata itu menusuk hati Junet. Malam itu, ia bertekad mencari jawaban. Tengah malam, setelah Nunik dan Arif tertidur, Junet keluar rumah. Ia berjalan ke kebun pisang di belakang rumah, tempat ia sering merasakan kehadiran itu. Udara malam dingin menusuk, tapi keringat dingin bercucuran di tubuhnya. "Kalau kalian ada di sini, tunjukkan dirimu. Jangan hanya lewat mimpi," bisiknya lirih. Lama ia menunggu, hanya suara jangkrik dan desiran daun yang terdengar. Namun tiba-tiba, angin berhenti total. Sunyi. Dari dalam rimbun pepohonan, muncul cahaya samar kehijauan. Semakin lama semakin terang, hingga membentuk sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya sama seperti dalam mimpi. Junet menahan napas. Ia ingin berlari, tapi kakinya seolah menancap di tanah. Perempuan itu tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara bergema, "Junet, kau memanggil, dan kami datang. Apa yang ingin kau tanyakan?" Dengan suara bergetar, Junet menjawab, "Kenapa kalian bikin orang-orang kampung ketakutan? Kenapa harus Mak Ijah, Rizal, bahkan tetangga lain ikut kena?" Perempuan itu menatapnya dalam. "Karena luka tak bisa hanya kau yang rasakan. Mereka harus tahu, dan mereka akan belajar lewat rasa takut, lewat kehilangan tenang. Tapi ingat, kami tak berniat merenggut nyawa. Kami hanya menggetarkan hati." Junet menunduk. "Aku mohon, jangan sampai ada yang mati. Cukuplah mereka sadar. Aku tak mau menanggung dosa." Perempuan itu mendekat, wajahnya begitu dekat hingga Junet bisa merasakan semilir dingin menusuk tulang. "Kami janji, Junet, tak ada nyawa melayang, tapi kami tak bisa berhenti sebelum mereka menunduk dan mengakui salahnya." Setelah berkata begitu, sosok itu perlahan memudar, meninggalkan wangi bunga hutan yang pekat. Sejak malam itu, gangguan semakin intens. Orang-orang mulai mendengar suara langkah di atap rumah. Pintu diketuk tengah malam, tapi ketika dibuka tak ada siapa-siapa. Bahkan suara tangisan perempuan dari arah kebun pisang. Rizal semakin parah. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali terlelap ia menjerit, katanya dikejar bayangan hitam. Badannya makin kurus, matanya cekung. Sementara Mak Ijah kini hanya bisa menangis, sesekali memanggil nama Junet dengan suara serak. "Junet, maafkan aku." Begitu ia bergumam lirih, didengar oleh tetangga yang kebetulan datang menengok. Kabar itu membuat orang-orang semakin yakin. Hinaan yang selama ini dilemparkan pada Junet, kini berbalik jadi senjata bagi mereka sendiri. Namun, kejadian yang paling mengejutkan terjadi pada malam Sabtu. Saat itu, seisi kampung digemparkan oleh suara teriakan panjang dari rumah Mak Ijah. Orang-orang berlarian keluar, membawa lampu petromak. Ketika sampai di sana, mereka melihat pemandangan yang tak akan pernah dilupakan. Rizal berdiri di tengah halaman, tubuhnya kaku,
matanya melotot, mulutnya berkomat-kamit dengan suara bukan miliknya. Aku tak tahan lagi. Ampuni aku. Suara itu serak, berat, seperti berasal dari dalam dada. Orang-orang panik, sebagian berteriak membaca doa. Pak Haji Karim maju, mencoba menenangkan, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Rizal menjerit keras, lalu jatuh tersungkur. Tubuhnya bergetar hebat, lalu pingsan. Sejak malam itu, seluruh desa resmi percaya ada kekuatan gaib yang sedang bekerja. Dan semua tahu, entah bagaimana, Junet ada di tengah-tengahnya. Di rumahnya, Junet duduk termenung. Nunik memeluknya erat. Arif tidur gelisah di dipan kayu. Junet menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tak tahu harus lega atau takut. Satu hal yang pasti, ia mulai sadar. Semua ini bukan sekadar mimpi, bukan sekadar kebetulan. Kaum Bunian benar-benar menggunakan dirinya untuk sebuah tujuan. Tujuan yang mungkin akan mengubah cara orang kampung memandangnya. Selamanya. Malam Sabtu yang mencekam itu meninggalkan bekas mendalam bagi seluruh desa Sungai Tawar. Sejak kejadian Rizal jatuh pingsan dengan tubuh kaku dan suara aneh keluar dari mulutnya, tak ada lagi yang berani menertawakan Junet. Bahkan, sebagian orang mulai menghindari dirinya, bukan karena membenci, tapi karena takut. Namun, bisikan-bisikan tentang dirinya kian kencang. Junet nih memang bukan orang sembarangan. Entah apa keturunannya, tapi jelas ada yang ikut jaga. Mungkin dia ada ikatan dengan kaum Bunian. Junet sendiri tidak lagi bisa menolak kenyataan itu. Malam demi malam, mimpi dan penampakan datang silih berganti. Sosok perempuan Bunian yang berambut panjang itu semakin sering muncul. Kadang di kebun pisang, kadang di tepian sungai ketika ia melintas. Dan setiap kali muncul, selalu dengan pesan yang sama. Kami hanya ingin mereka menunduk. Setelah itu, semua akan kembali seperti semula. Tanda-tanda penundukan itu mulai terlihat. Mak Ijah yang selama ini congkak dan tajam lidah, kini tak lagi keluar rumah. Ia lebih banyak menangis, merintih, memanggil nama Junet dalam doanya. Suaranya sayup-sayup terdengar sampai jalan depan. Rizal pun berubah drastis. Dari seorang pemuda yang pongah dan suka merendahkan orang, kini ia lebih banyak diam. Wajahnya pucat, matanya sayu. Ia sering terlihat duduk di beranda rumahnya, termenung, bibirnya komat-kamit membaca doa. Namun, keadaan kampung tidak serta-merta tenang. Justru, semakin banyak gangguan aneh terjadi. Beberapa tetangga mengaku mendengar suara langkah di genteng rumah. Ada yang menemukan jejak kaki kecil di dapur, padahal tak ada anak kecil yang lewat. Bahkan ada yang mendengar suara ketukan keras di tengah malam di pintu rumah mereka. Orang-orang makin resah. Ada yang yakin semua itu datang karena ulah keluarga Mak Ijah yang dulu suka menghina. Ada pula yang tetap mengaitkan pada Junet sebagai pusat dari segala kejadian. Pak Haji Karim akhirnya memutuskan untuk bertindak. Suatu sore, ia memanggil orang-orang kampung untuk berkumpul di surau. Junet, meski enggan, juga datang. Suasananya tegang. Beberapa orang menatapnya dengan curiga, beberapa lagi dengan iba. Pak Haji Karim berdiri di depan, suaranya tegas namun bergetar. Saudara-saudaraku sekampung, kita semua tahu apa yang sedang terjadi. Kampung kita tidak lagi tentram. Kita tak bisa terus saling menuduh. Yang kita perlu sekarang adalah saling memaafkan. Tidak ada gunanya lagi kesombongan. Tidak ada gunanya lagi hinaan. Ia menoleh ke arah rumah Mak Ijah. Malam ini,
kita semua akan berkumpul membaca doa bersama di rumah Mak Ijah. Biar terang, biar jelas apa sebenarnya yang sedang menimpa kita. Orang-orang setuju, meski wajah mereka tetap pucat. Malam itu, rumah Mak Ijah dipenuhi orang kampung. Lampu petromak dinyalakan, tikar digelar. Para bapak duduk di ruang depan, ibu-ibu di dapur menyiapkan air minum. Suasana hening, hanya terdengar suara ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan bergantian. Junet duduk di pojok, menunduk, jantungnya berdebar kencang. Ia bisa merasakan udara rumah itu berbeda. Lebih dingin, lebih berat, seolah ada sesuatu yang bersemayam di sudut-sudut gelapnya. Tiba-tiba, saat ayat dibacakan lebih keras, Mak Ijah yang berbaring lemah mendadak menjerit. Tubuhnya bergetar, matanya melotot. "Sudah, jangan bacakan itu. Aku tak tahan." Orang-orang panik, tapi Pak Haji Karim memberi isyarat agar tetap tenang. Ia terus melantunkan ayat. Rizal yang duduk di samping ibunya ikut menangis, menggenggam tangan Mak Ijah erat-erat. Di saat itulah, Junet merasakan sesuatu yang aneh. Aroma bunga hutan tiba-tiba memenuhi ruangan, sangat pekat, membuat semua orang spontan menoleh ke kanan kiri. Angin dingin menyapu masuk lewat celah dinding papan, padahal malam itu tak ada angin di luar. Lalu, terdengar suara lirih bergema di telinga semua orang. "Junet, saatnya kau berdiri." Saatnya mereka menunduk. Junet tertegun. Ia tahu itu suara kaum Bunian. Tubuhnya gemetar, tapi entah mengapa, kakinya melangkah sendiri ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Junet menatap Mak Ijah yang masih menggeliat. Dengan suara bergetar ia berkata, Aku tak minta ini terjadi. Tapi kalau memang karena aku, maka biarkan aku yang bicara." Tiba-tiba, lampu petromak redup, lalu padam seketika. Ruangan gelap gulita, hanya terdengar isak tangis dan doa bersahut-sahutan. Di tengah kegelapan itu, muncul cahaya samar kehijauan, melayang-layang di atas tubuh Mak Ijah. Sosok perempuan berambut panjang tampak perlahan, jelas terlihat oleh semua orang. Orang-orang menjerit, sebagian jatuh terduduk, sebagian menutup wajah dengan kain sarung. Pak Haji Karim tetap duduk, meski wajahnya pucat. Sosok itu menatap ke arah Junet, lalu menunduk pelan. Suaranya bergema di seluruh ruangan. "Kami tidak datang untuk mencelakakan. Kami hanya ingin mereka tahu, hinaan adalah racun. Kau, Junet, adalah darah kami. Selama ini kau diinjak, ditertawakan. Kini, biar mereka tahu rasanya." Suara itu kemudian beralih, seolah langsung menusuk ke telinga Mak Ijah dan Rizal. "Kalian telah menabur kata-kata yang menyakitkan. Kini, kalian menuai sendiri ketakutan. Maukah kalian meminta maaf?" Mak Ijah terisak keras, tubuhnya lunglai. Dengan sisa tenaga ia berbisik, Aku minta maaf. Junet, ampunilah aku." Rizal juga berlutut, suaranya parau. "Abang Junet, maafkan aku. Aku bodoh, aku sombong, aku hina engkau. Tolong hentikan ini." Seisi rumah hening. Semua orang menunduk, merinding, menyaksikan perubahan yang luar biasa. Junet berdiri kaku. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menatap Mak Ijah dan Rizal yang tersungkur. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Cukuplah. Aku sudah lama memaafkan. Aku tak mau dendam." Seketika itu juga, aroma bunga hutan yang menusuk berubah menjadi harum lembut. Cahaya kehijauan yang menggantung perlahan menghilang, berganti ketenangan. Lampu petromak menyala kembali tanpa disentuh.
Mak Ijah terbaring tenang, napasnya teratur. Rizal memeluk ibunya sambil menangis. Orang-orang kampung terdiam, lalu satu persatu ikut menangis. Malam itu, untuk pertama kalinya, semua benar-benar sadar bahwa hinaan yang mereka anggap sepele bisa membawa bencana. Dan bagi Junaid, itu adalah titik balik. Ia akhirnya mengerti tujuan kaum Bunian. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengajarkan kerendahan hati. Sejak malam penuh keheningan itu, suasana desa Sungai Tawar berubah pelan-pelan. Tidak ada lagi bisik-bisik kasar, tidak ada lagi tatapan merendahkan ke arah Junaid. Semua orang kini menaruh hormat, bahkan segan, kepada pemuda yang dulu mereka anggap remeh itu. Junaid sendiri tidak merasa lebih hebat atau lebih tinggi. Justru sebaliknya, ia merasa semakin kecil di hadapan rahasia besar yang tersimpan dalam darahnya. Ia sadar dirinya hanyalah perantara. Kaum Bunian tidak datang untuk meninggikan dirinya, melainkan untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa kesombongan hanya akan membawa kesusahan. Hari-hari berjalan lebih tenang. Mak Ijah kini lebih banyak duduk di beranda rumahnya, menatap jalan dengan wajah sayu, namun lembut. Ia tidak lagi menggenggam lidahnya yang tajam. Jika ada tetangga lewat, ia justru tersenyum dan menundukkan kepala. Rizal pun berubah. Pemuda yang dulu suka menghina dan meremehkan kini rajin ikut ke surau, membantu orang kampung, dan bahkan beberapa kali terlihat mendatangi Junaid, menawarkan bantuan kecil-kecilan. Meski canggung, ia berusaha keras menebus kesalahannya. Suatu sore, Rizal datang ke rumah Junaid membawa sekarung beras dan sedikit ikan asin. "Abang Junaid, terimalah ini. Memang tak seberapa, tapi izinkan aku membantu. Anggap saja aku belajar jadi manusia yang lebih baik." Junaid sempat menolak, tapi melihat ketulusan di mata Rizal, ia akhirnya menerima. Tidak ada kebanggaan, hanya ada keikhlasan. Ia tahu, inilah hasil dari semua yang sudah terjadi. Namun, meski kehidupan kampung sudah membaik, Junaid masih sering dihampiri oleh sosok perempuan Bunian dalam mimpi. Kadang hanya berdiri di tepi sawah, kadang menatapnya dari kejauhan di antara kabut malam. Dalam satu mimpi yang paling jelas, perempuan itu berkata dengan lembut, "Junaid, tugas kami sudah selesai. Mereka sudah belajar. Kini semua kembali padamu. Hidupilah hari-harimu sebagai manusia. Jangan takut, kami akan selalu ada. Tapi kau tak lagi sendirian. Kau sudah kuat." Junaid terbangun dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa beban yang lama menghimpit dadanya akhirnya terlepas. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kampung mengadakan gotong royong besar. Jalan setapak yang dulu becek dan berlumpur kini dicor semen, surau diperbaiki, dan rumah-rumah yang reot mulai direnovasi bersama-sama. Sesuatu yang jarang sekali terjadi sebelumnya. Yang paling mengejutkan, ide besar itu justru datang dari Mak Ijah. Ia yang selama ini dianggap paling kikir dan congkak, kini mengeluarkan sebagian tabungannya untuk menyumbang bahan bangunan. "Biarlah uang ini jadi amal, supaya dosa-dosa lidahku dulu bisa ditebus," katanya dengan suara lirih. Orang-orang kampung tercengang, tapi juga tersentuh. Mereka mulai percaya bahwa setiap orang, betapapun kerasnya dulu, masih bisa berubah jika diberi kesempatan. Suatu malam, Pak Haji Karim duduk bersama Junaid di beranda rumah. Angin malam berhembus lembut, suara jangkrik bersahutan. "Junaid," kata Pak Haji pelan, "kau tahu, apa yang terjadi di kampung ini tidak akan pernah dilupakan. Bukan karena horornya, tapi karena pelajarannya. Kau membawa ujian besar
untuk kita semua. Dan kau lulus dengan baik karena tidak menyimpan dendam. Junet menunduk. Saya hanya ingin hidup tenang, Pak Haji. Kalau saya dendam, apa bedanya saya dengan mereka dulu? Pak Haji tersenyum, menepuk bahu Junet. Kau benar, dendam itu api, Junet, dan api hanya membakar pemiliknya. Keduanya terdiam, menatap ke arah jalan desa yang kini tampak lebih terang karena lampu-lampu minyak yang dipasang di setiap rumah. Waktu berjalan, musim berganti. Hidup Junet tetap sederhana, tapi kini penuh dengan kehangatan. Ia sering diminta tetangga untuk ikut membantu acara kampung. Bahkan anak-anak kecil yang dulu menertawakannya kini senang bermain di halaman rumahnya. Suatu siang, saat Junet sedang duduk di tepi sungai, melihat aliran air yang jernih, ia teringat semua kejadian. Dari hinaan, kesepian, hingga akhirnya menemukan bahwa ia adalah keturunan bunian. Namun, lebih dari itu, ia belajar bahwa kekuatan sesungguhnya bukan pada asal-usul atau keanehan yang melekat, melainkan pada hati yang bisa memaafkan. Ia menutup mata, merasakan angin yang bertiup sejuk. Entah dari angin atau dari dalam dirinya sendiri, ia mendengar bisikan lembut. Terima kasih, Junet, kami bangga padamu. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena haru. Sejak itu, desa Sungai Tawar menjadi lebih rukun. Tidak ada lagi orang yang berani merendahkan karena harta atau keadaan. Semua belajar dari Junet, dari Maijah, dari Rizal, dan dari pengalaman pahit yang hampir merenggut ketentraman kampung. Dan kisah tentang Junet pun menjadi semacam legenda hidup. Orang-orang kampung akan berkata kepada anak-anaknya, jangan pernah menghina orang lain, apalagi yang hidupnya susah, karena kau tak tahu, mungkin saja dia disayangi oleh yang tak kasat mata. Mereka tidak lagi menyebutnya sebagai kutukan, melainkan sebagai pelajaran. Pelajaran bahwa setiap kata bisa jadi doa, setiap hinaan bisa jadi bumerang. Junet menjalani hidupnya dengan damai. Ia tidak kaya harta, tapi kaya pengalaman. Ia tidak dipandang rendah lagi, melainkan dihormati sebagai orang yang mampu memaafkan lebih besar dari luka yang pernah ia terima. Dan di setiap malam yang hening, saat bintang bertebaran di langit desa Sungai Tawar, Junet tahu bahwa di antara rimbun hutan dan bisik angin, kaum bunian masih menjaga. Bukan lagi untuk menundukkan manusia, melainkan untuk mengingatkan bahwa kerendahan hati adalah kekuatan yang sesungguhnya.